bangsa Belanda berfoya-foya di tengah kesengsaraan rakyat. Kita menjadi bangsa kuli di negeri sendiri. Pada waktu saya masih kecil, ya, di dalam penjajahan. Dalam penjajahan itu serba sulit. Ya. Pada pertengahan abad ke-19, kondisi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Apalagi waktu zaman Jepang itu ya, luar biasa. Ya. Jalannya sejarah mendadak berubah dengan terjunnya Jepang ke dalam kancah Perang Dunia Kedua. Hanya dalam waktu yang singkat. Pada waktu perang, saya termasuk kita memberikan makanan para pengungsi. Yang paling gampang itu gaplek. Ya. Saya berusaha untuk mendapatkan dana untuk bisa membeli beras. Ya. Tapi dana kan tidak ada. Ya. Tapi yang paling mahal itu harga pakaian. Itu saya bawa ke Solo. Orang yang punya perusahaan batik di kota, kita tukarkan dengan beras. Beras itu terus kita bagikan pada mereka. Dengan pengalaman itu, maka saya kalau perang kemerdekaan selesai, saya akan berwirausaha. Salah satu puncak perlawanan gerilya di tahun 49 adalah serangan umum atas kota Jogja pada 1 Maret di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade 10 Daerah Weerkreis 3. Serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Belanda terkejut dan selama 6 jam kota Jogja dikuasai TNI. Kalau pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Jogja ke Jakarta itu tahun 50. Nah, saya berpikir pasti nanti memerlukan barang-barang cetakan banyak, terutama untuk buku-buku sekolah. Nah, saya mendirikan yang namanya percetakan dan penerbitan ini. Pada waktu itu, kan punya teman-teman sih, minta order, dan dari order kebanyakan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Juga saya order dari Kementerian Agama, order dari Kementerian Dalam Negeri, order saya banyak. Nah, saya ngelamar saya pindah. Saya ngelamar ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita sudah mulai mendaftarkan untuk sekolah. Pada waktu itu kan mendaftarkan saya di UI. Tapi kalau di Fakultas Ekonomi kan harus pagi. Padahal saya ingin bekerja. Oleh karena itu ada Akademi Perniagaan Indonesia. Nah, terus itu saya tidak kerasan di Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada dinamika. Jadi dinamika tidak ada. Semangat saya berjuang itu. Saya tidak menggambarkan kalau ada yang namanya birokrasi kayak begini. Pada waktu itu ya saya ingin berwirausaha. Terus saya bekerja di namanya NV Harapan Masa itu. Tadinya itu hanya penerbitan. Terus dia bangun percetakan. Nah, dia ada kesempatan, tantangan bahwa saya terus saya membangun percetakan. Tapi sebenarnya saya pada waktu tahun 52 saya sudah mendirikan percetakan. Yang percetakan tema baru. Mengapa saya cita-cita ada obsesi menjadi pengusaha? Karena pada zaman perang itu yang namanya inang-inang, ya, bahwa ibu-ibu dari pedalaman ke kota bawa barang dagangan. Kalau pulang dia itu bawa barang dagangannya untuk dijual di pedalaman. Tapi yang namanya ibu-ibu ini ya kita titipin untuk bisa menyampaikan surat kita kepada teman-temannya yang bergerilya di kota untuk melihat situasi kondisi daripada bagaimana posisi Belanda. Saya menganggap bahwa ibu-ibu ini berjuang karena membuka jalur ekonomi. Maka untuk membalas budi baik daripada ibu-ibu itu, maka pada tahun 1971 ya, itu saya membangun pasar klewer. Nah, bangun pasar klewer ini adalah tadinya pasar itu kan sudah rusak, sudah ini pada waktu penjajahan. Kita bangun adalah untuk yaitu tempat daripada ibu-ibu itu. Mengatasi keadaan kekosongan pimpinan Angkatan Darat dan keadaan keamanan yang tidak menentu, Presiden Soekarno telah mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Menteri Pangan. Jadi wawasan saya itu luas, pandangan itu jauh. Pada saya jauh itu saya selalu berbicara itu ke depan.
Jadi masa lalu itu hanya saya gunakan untuk evaluasi saja. Untuk itu maka zamannya Bung Karno, saya juga dekat dengan Bung Karno karena sebagai pejuang. Lah dengan Pak Harto ya bagus, karena bagusnya itu karena memang saya kenal Pak Harto itu sejak zaman perang. Jadi pengertiannya lah bahwa pada waktu itu ya hubungan kita dengan pemerintah Orde Lama bagus, dengan pemerintah Orde Baru bagus, itu akan mengembangkan dan ekonomi untuk bisa mengatasi kemelaratan, ya kekurangan beras, kekurangan pakaian, ada minyak macam-macam. Itu zamannya Orde Lama kan kesulitan itu. Karena Bung Karno pada waktu itu kan dia yang diutamakan dari politik. Dengan politik membantu kemana-mana. Tapi Pak Harto kan akhirnya lah itu bangun ekonomi. Jadi bedanya itu. Tapi dua-duanya itu sama baiknya. Yang apa itu menyatukan bangsa Indonesia ya Bung Karno itu. Tapi kalau yang namanya Pak Harto ya yang terus bisa menjadikan orang-orang itu terus bisa makan, kenyang, bisa berpakaian, bisa menyekolahkan anak ya zaman Pak Harto itu. Kalau menjadi pemimpin itu harus mempunyai bukan textbook ya. Buku di dalam sekolah itu ada untuk mempelajari ilmunya, tapi di dalam prakteknya kita masih benar-benar bisa apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini.